Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله منا قائلين في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan baik itu hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman dalam hati kita
perpaduan antara nikmat iman dan kesehatan, sehingga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kelak. Salawat dan salam telah tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat selalu mendambakan dirinya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ketakwaan kita, semakin mulia kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin rendah ketakwaan kita, maka rendah pula di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Khalik? Yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya ini banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat mudah mengucapkan kalimat aku cinta Allah. Apa yang ada pada diri kita sejak kita ditiupkan ruh sampai hingga saat ini, kita tidak terlepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita tidur maupun selesai tidur, kita tidak terlepas dari penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba memiliki rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita bertanya, apakah Allah mencintaimu? Apakah engkau termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai? Kita tidak perlu ragu dan risau tentang hal ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama dan kedua adalah golongan yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon juga bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibuna min dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan dia tidak berdosa. Tidak hanya itu, kita juga dianjurkan untuk selalu mensucikan diri, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Secara batin, kita mewujudkan hati kita ini untuk selalu bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan. Hati kita ini selalu kotor. Jadi dengan caranya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sifat riya, sombong, meremehkan orang lain dan lain-lain sebagainya, dan bisa masuk golongan
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengira bahwa syukur itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi sesungguhnya syukur itu adalah 3 jenis. Yang pertama, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan ini selalu mengingat karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupannya Allah selalu memberikan rezeki. Dia punya kendaraan, punya keluarga yang harmonis, punya kesehatan jasmani, dan ia selalu mengatakan bahwa ini adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam hati itu tidak sombong, tapi dia tidak mengatakan bahwa saya sukses karena kecerdasan saya kaya karena usaha saya. Karena dia mengatakan bahwa saya sukses ini adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam bersyukur. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau diberikan kenikmatan, maka dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur tidak terlepas dari lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahmid alhamdulillah, bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu akbar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dalam perbuatan. Jika Allah memberikan kenikmatan baik kesehatan, maka kenikmatan itu dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memberikan rezeki yang lapang, maka rezeki itu dia sedekahkan kepada sesamanya. Jika Allah memberikan ilmu, maka ilmu itu harus diamalkan dengan kebaikan. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambahkan. Orang yang selalu kufur, maka azabku pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambahkan. Barang siapa yang kufur, maka azabku pedih. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah bersyukur segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal riba waz zina wal munkar wasuyuq al muhtalifa was sada'id ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.